So guys, welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg dan kali ini gue mau nge-review laptop. Laptop convertible yang artinya bisa ditekuk layarnya sampai 360 derajat dan punya performa yang bisa dipakai gaming, editing juga. Penasaran? Berikut ini dia laptop Lenovo C340. Let's check it out. Ukuran layar di laptop ini yaitu 14 inch dengan resolusinya 1366x768 dan refresh rate-nya itu 60 Hz. Jadi memang belum pakai Full HD ataupun 1920x1080p. Jadi buat kalian para pixel mania, ya pixelnya itu akan terlihat sedikit kalau mau diperhatiin banget. Tapi sebenarnya kalau kalian pakai seiring waktu ya akan terbiasa juga kok. Untuk panel layarnya menggunakan TN panel yang surprisingly menurut gue warnanya masih oke, karena cukup vibrant dan vivid juga. Jadi warna yang dihasilkan menurut gue bisa gue bilang ya oke lah, udah lumayan akurat. Untuk lapisan layar tidak ada anti glare, jadi itu satu sisi bagus karena laptop ini kan support touchscreen dan dapat stylus pen yang di dalam boxnya, sehingga kalau kalian mau sentuh sana sini ataupun gambar menggunakan stylus pennya nggak akan keset karena ada lapisan anti glare-nya. Mantep lah. Untuk desainnya terakhir, ini bezelnya menurut gue masih oke, nggak tebal-tebal amat, cukup kekinian di tahun 2020 ini. Bodi di laptop ini menggunakan polikarbonat yang jujur feels-nya itu menurut gue masih solid dan nggak terlalu plastiki. Yang gue suka juga, laptop ini tuh ramping even waktu layarnya ketutup ataupun lagi kelipat. Sehingga perpaduan antara polikarbonat dan rampingnya itu bikin berat di laptop ini tuh jadi ringan, gak terlalu berat lah menurut gue. Cocok buat kalian yang emang suka kerja di outdoor ataupun kerja yang sering di cafe nongkrongnya. Karena kan laptop ini mesti ditenteng kemana-mana, jadi nggak bikin pundak ataupun tangan kalian cepat pegel. Itu nilai tambahan tuh yang gue suka. Untuk desain sendiri terakhir nggak gimana-gimana karena nggak ada warna yang pattern ataupun yang bergradasi gitu, jadi universal dan general. Harusnya bisa diterima banyak orang karena ini basic aja. Prosesor di laptop ini menggunakan Ryzen 3200U dengan grafik Vega onboard yang performanya masih bisa lah kalau mau dimainin game-game mainstream kayak CSGO ataupun Dota 2. Karena gue cobain personally menggunakan CSGO, itu bisa dapat minimal FPS 50 dengan maksimal FPS dapat 80 di settingan low to medium di resolusi 1366x768 tentunya. Konsistensi FPS sendiri sama-sama kita udah tahu kalau Ryzen ini bisa memberikan konsistensi FPS yang bagus sehingga menurut gue ini masih playable. Dan kalau kalian tanya, bang apakah laptop ini masih bisa dipakai untuk edit? Jawabannya bisa kok, karena gue ngetestin ngerender video di Adobe Premiere dengan durasi 5 menit dan itu di resolusi 1080p, makan waktu rendernya sih 11-12 menit yang menurut gue masih cukup cepat selama efeknya nggak banyak dan nggak berat. Intinya bisa dipakai edit kalau misalkan kepepet dan urgent banget. Terus, laptop ini udah dipakein SSD dengan internalnya 256GB yang nggak bisa di-upgrade. Kecuali kalian pindahin 256 diganti yang lebih tinggi, itu bisa. Tapi solusinya ya kalian jadi mesti install Windows lagi. Dan untuk RAM-nya bisa di-upgrade jadi 16GB. Oh iya, laptop ini yang gue testin untuk main game dan render, pakai RAM-nya 8GB aja. Dan ternyata, ya works really well. Keyboard di laptop ini tuh ciri khas Lenovo banget karena ada sedikit lengkungannya, dan buat kalian para Lenovo user otomatis akan tahu lah lihat keyboard ini. Dan untuk layoutnya sendiri memang belum pakai full size yang ada numpad karena wajar, ini ukuran laptop 14 inch, kalau ditaruh numpad otomatis akan mepet dan ngeganggu key travelnya. Dan selama gue pakai laptop ini untuk ngetik-ngetik dan misalkan main game juga oke kok, key travelnya bagus, tombolnya juga cukup tactile dan empuk, jadinya gue nggak ada komplain karena cepat beradaptasi juga. Dan buat kalian yang emang suka kerja gelap-gelap ataupun kondisi harus banget kerja di tempat gelap, tenang, ada LED backlight yang bisa di-adjust 2 kali tingkat kecerahannya buat bantu kalian baca ataupun ngetik di keyboard ini. Oh ya, untuk touchpadnya sendiri ini lumayan luas dan menurut gue masih halus, gak keset, jadi sehingga kalau misalkan kalian lupa bawa mouse, ya trackpad ini sendiri masih bisa diandalkan. Terakhir, sentuhan kecil yang gue suka adalah tombol powernya itu dipisah, gak nyatu di keyboard, jadi gak akan sering kepencet tombol sleep atau mati lagi. Walaupun ini laptop yang relatif affordable, tapi Lenovo tidak lupa untuk menambahkan tingkat keamanannya lagi. Yes, ada sensor sidik jari yang diintegrasikan dengan Windows Hello, sehingga kalau misalkan mau unlock laptop ini bisa lebih mudah, convenient, dan cepet juga. Tinggal daftarin sidik jari kalian, terus tinggal tap aja. That's it!
So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang gue suka dan gue rasain sendiri selama pakai laptop ini. Sekarang gue mesti kasih tahu juga apa yang menjadi kekurangannya, karena setiap laptop tidak ada yang sempurna. Langsung aja kekurangan pertama. Layar di laptop ini menurut gue rasanya kurang firm, karena bisa gampang banget ngoplek-ngopleknya. Ya mungkin ada kalian yang bilang, "Bang, kan dibuat gitu supaya bisa ditekuk, karena kan ini laptop convertible." Ya gue tahu sih memang buat ditekuk, tapi alangkah lebih baiknya kalau kerangka untuk lipatan atau hinge-nya itu bisa dibuat lebih firm. Karena kalau misalkan gampang ngoplek-ngoplek tuh takut kayak cepet patah gitu ya, ada kesan seperti itu. Ya walaupun durability-nya juga udah bagus. Dan satu yang gue nggak suka lagi kalau misalkan laptop ini ditaruh di meja yang nggak lurus ataupun agak miring sedikit, itu goyang-goyangnya akan ngeganggu sih. Port USB di laptop ini menurut gua rada kurang karena cuma tersedia 2 aja. Jadinya misalkan kalian suka colokin mouse, wireless ataupun wired, terus nge-charge laptop dan mau colokin hard disk tambahan, ya itu solusinya kalian mesti beli port hub tambahan. Tapi ingat, beli port hub yang emang support USB 3.0 supaya bisa transfer data lebih cepat dan reliable aja speednya. Jadi ya solusinya itu, beli aja port hub tambahan. So guys, itu dia review laptop Lenovo C340 dari kita. Laptop ini dibanderol seharga 7 jutaan dan yang paling murah gue temuin di toko online ada di 7,3. Dan itu udah dapet free Windows loh ya. Oh ya, gue lupa mention, ya laptop ini dapat free Windows juga. Jadi kalian begitu nyalain laptop udah tinggal langsung setup aja, nggak usah pusing-pusing. Dan kalau misalkan laptop ini dipakai edit, graphic design sedikit dan pakai main game masih oke kok. Jadi segitu aja video reviewnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sekaligus stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.